Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak milik, subjek hak milik, terjadinya hak milik dan beralihnya hak milik, serta apa saja yang menyebabkan terhapusnya hak milik. Yang pertama adalah pengertian hak milik. Hak milik diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok, atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PA. Pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PA adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 Undang-Undang PA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana dimaksud dalam hak referendum, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Hak milik menerangkan bahwa hak milik juga mengingat ketentuan dalam pasal 6.1 APX tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus dipelihara baik-baik. Pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah dan pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah. Selanjutnya adalah subjek hak milik. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PA menentukan bahwa hanya warga Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun, ayat 2 ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh warga negara asing maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau warga negara Indonesia sekaligus warga negara asing. Bagi warga asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib untuk melepaskan hak tersebut paling lama 1 tahun setelah memperoleh hak milik. Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan hak milik tidak dapat dilepaskan, maka hak milik menjadi terhapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang membebani tanah tersebut. Selanjutnya adalah terjadinya hak milik. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena pasal 22 Undang-Undang PA. Pertama adalah hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua ada penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga ada ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. Selanjutnya, penyebab beralihnya hak milik. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah atau tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hak milik jika pilihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri hak milik. Menurut Profesor Sri Sudewi
Masjun Safwan adalah hak milik merupakan induk terhadap hak kebendaan lainnya. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Di dalam hak milik bersama yang bebas, tiap-tiap pemilik mempunyai bagian atas benda milik bersama itu. Sedangkan dalam hak milik bersama yang terikat, tiap-tiap pemilik berhak atas seluruh bendanya. Oleh karena itu, penyerahan atau disebut dengan levering merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Selanjutnya adalah apa saja yang menyebabkan terhapusnya hak milik. Menurut ketentuan pasal 27 Undang-Undang PA, hak milik terhapus disebabkan oleh 1. Tanahnya jatuh kepada negara, meliputi bagian-bagian, yaitu yang pertama ada karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 Undang-Undang PA. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga, karena tempat tersebut tidak dikonversi atau tidak dikonversi. Yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang PA. Yang kelima, karena tanahnya musnah. Selain itu, hak milik juga terhapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan yang land reform yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah atau pertanian secara absente. Demikianlah penjelasan saya mengenai subjek hak milik, terjadinya hak milik, ciri-ciri hak milik, beralihnya hak milik, dan terhapusnya hak milik.